Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen penguji, serta rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Anggraini dengan NIM 124315105. Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Resiliensi Akademik Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan. Mohon perhatian dan masukannya. Baiklah, saya akan mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Pendidikan tinggi bukan hanya sekedar ruang belajar, namun ia adalah arena yang penuh tuntutan dan tantangan. Mahasiswa dituntut untuk tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menghadapi berbagai hambatan akademik yang hadir setiap harinya. Disinilah resiliensi akademik menjadi sangat penting, yaitu kemampuan seorang mahasiswa untuk bertahan, bangkit, bahkan berkembang di tengah tekanan akademik. Mahasiswa BK Unimed secara khusus menghadapi tantangan tersendiri, karena sebagai seorang konselor, mereka itu tidak hanya dituntut secara akademik, tetapi juga harus memiliki ketahanan diri yang kuat sebagai bekal profesi. Inilah yang menjadi titik tolak untuk penelitian saya kali ini. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 fokus utama. Yang pertama adalah pemaknaan, yaitu bagaimana mahasiswa BK menghayati dan memaknai pengalaman resiliensi akademik mereka. Yang kedua, faktor determinan, yaitu faktor-faktor apa saja, baik internal maupun eksternal, yang mendorong ataupun justru menghambat resiliensi tersebut. Yang ketiga adalah strategi, yaitu bagaimana mahasiswa membangun dan mempertahankan ketahanan akademik mereka dari waktu ke waktu. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari fokus penelitian tersebut, saya dapat merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana gambaran, pengalaman, dan pemaknaan resiliensi akademik mahasiswa BK Unimed. Pertanyaan yang kedua, faktor internal apa yang menjadi pendorong ataupun penghambat. Pertanyaan yang ketiga adalah faktor eksternal apa yang menjadi pendorong ataupun penghambat. Rumusan masalah yang keempat adalah bagaimana strategi yang digunakan mahasiswa dalam membangun dan mempertahankan resiliensinya. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah yang pertama itu bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam resiliensi akademik mahasiswa BK sebagai dasar penyusunan program layanan BK yang kontekstual dan relevan. Adapun manfaatnya, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi literatur resiliensi kualitatif sekaligus menjadi referensi praktis bagi konselor di lingkungan kampus. Bab 2, bagian kajian daftar pustaka. Dalam kajian pustaka, saya mengacu beberapa tokoh. Yang pertama, Kasindi 2016 mengidentifikasikan resiliensi sebagai respon efektif terhadap kemunduran akademik. Lalu, Martin dan Marsh 2008 menekankan kemampuan menghadapi hambatan rutin harian kampus. Sementara, Hendriani 2018 memandang resiliensi sebagai kapasitas seseorang untuk pulih dan tetap berfungsi secara efektif. Nah, dari ketiga definisi ini, saya melihat benang merah bahwa resiliensi itu bukan hanya soal tahan banting, tetapi juga kemampuan adaptif seseorang yang bersifat dinamis. Selanjutnya ada Grand Theory. Sebagai Grand Theory, penelitian ini menggunakan kerangka Grothberg yang membagi sumber resiliensi menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu ada I have, yaitu sebagai dukungan eksternal dari keluarga maupun dosen dan teman-teman. Yang kedua itu ada I am, yaitu kekuatan personal dari dalam diri seseorang sebagai rasa percaya diri dan kemandirian. Yang ketiga itu ada I can, yaitu kemampuan sosial seperti komunikasi dan pemecahan masalah. Nah, kerangka ini dipilih karena mencakup aspek internal dan eksternal sebagai komprehensif yang sangat sesuai dengan konteks penelitian kualitatif fenomenologi. Faktor-faktor resiliensi. Lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal yang meliputi efikasi diri, regulasi emosi, motivasi intrinsik, dan growth mindset. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu meliputi dukungan orang tua, teman sebaya, dosen, serta iklim kampus secara keseluruhan. Kedua faktor ini akan menjadi panduan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian yang relevan. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa studi relevan seperti Aprilagera 2025 yang menemukan bahwa mahasiswa BK itu mengalami kecemasan akademik dan motivasi yang rendah, menjadi dasar urgensi penelitian ini.
Lalu ada Hadadi 2025 yang menunjukkan dukungan sebaya memberikan kontribusi sebesar 31,2% terhadap resiliensi. Dan Surya 2023 menegaskan bahwa efikasi diri serta regulasi emosi adalah faktor kunci resiliensi. Penelitian saya melengkapi temuan-temuan ini dengan pendekatan yang lebih mendalam secara kualitatif. Bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan desain Mustakas yang berfokus pada pemahaman lived experience atau pengalaman hidup partisipan secara langsung. Penelitian ini akan dilaksanakan di program studi BK FIP Universitas Negeri Medan dengan estimasi waktu sekitar 6 bulan, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif BK Unimed minimal semester 4 yang diasumsikan telah memiliki pengalaman akademik yang cukup bermakna. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan jumlah 6 hingga 8 partisipan hingga tercapai kejenuhan data. Objek penelitiannya adalah fenomena, pemaknaan, dan strategi resiliensi akademik bagi para partisipan. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti prosedur Mustakas, yaitu horizontalization untuk mengidentifikasi pernyataan bermakna. Yang kedua, clustering untuk mengelompokkan tema, dan sintesis untuk menghasilkan deskripsi esensi pengalaman. Yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sebagai human instrument, yaitu sebuah ciri khas pendekatan fenomenologi. Demikian pemaparan proposal skripsi saya. Secara ringkas, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana mahasiswa BK Unimed menghayati, memaknai, dan mempertahankan resiliensi akademik mereka. Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam proposal ini, dan saya sangat terbuka terhadap masukan, koreksi, serta arahan dari Bapak Ibu dosen penguji. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.